103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania, tiba saatnya talkshow inspirasi dan mandiri pagi ini, dan tema kita kali ini adalah susu milk for refresh yang bergizi. Ya, DFM Mania, seperti yang kita tahu ada banyak sekali merek susu yang beredar di pasaran dengan harga yang variatif. Tapi DFM Mania juga susu ini memiliki banyak sekali nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Nah, terkait dengan tema kita pagi ini, yaitu susu milk for refresh yang bergizi, fokus kita kali ini adalah apa sih istimewanya susu milk for refresh ini, dan bagaimana langkah sukses usaha kedai susu Segar Sarjana sampai saat ini. Oke, dan DFM Mania, jika ingin tahu lebih jauh tentang susu milk for refresh ini, untuk lebih jelas membahasnya, ini kita sudah kedatangan langsung dengan narasumber kita langsung nih dari ownernya kedai susu Segar Sarjana, yaitu adalah Mas Aldillah Hisyam Hasrudin. Halo, apa kabar Mas? Baik. Alhamdulillah. Ini dipanggilnya apa nih Mas, biar enak nih Mas? Aldi aja. Aldi aja ya. Aldi. Oke. Gimana? Aldi, jangan Dila. Jadi jangan itu Dila. malam. Oh, kalau Dila Kalau itu malam. malam. Oh, jam malam mah Dila. Kalau pagi Aldi. Sip-sipan. Wah, DFM Mania kita semangat banget nih karena Iya. kayaknya kita seumuran lah ya. Enggak. Bisa, Mbak. Enggak, kalau Nurul enggak sih. Oh gitu, ya ampun. Oke, DFM Mania juga bisa bergabung bareng Nurul, Mas Aldi juga Bang Ilham. Ya. Di talk show kali ini punya pertanyaan seputar tema kita, bisa langsung kirimkan ke WhatsApp ke nomor 0811991034. Oke, DFM Mania, kita tanya-tanya langsung nih buat DFM Mania juga yang penasaran tentang tema kita pagi ini, bisa langsung bergabung dengan kita via WhatsApp. Oke Mas Aldi, mungkin bisa diceritain dulu nih terkait tema kita susu milk for refresh yang bergizi. Kira-kira apa sih itu Mas? Ini produknya atau ini main bisnisnya gitu? Ini produknya Mbak. Jadi milk for refresh ini keluar pada saat pandemi. Jadi pada saat pandemi itu karena kita omset turun, akhirnya mau nggak mau kita harus inovasi kan. Ngelihat di pasaran kayak beberapa brand gitu mengeluarkan beberapa produk baru. Nah, akhirnya kita tiru mereka dan ya alhamdulillah kena pasarnya. Jadi ini susu segar dalam botol kemasan. Gitu. Berarti ini produknya dari kedai susu Segar Sarjana. Iya, betul. Kenapa namanya kedai susu Segar Sarjana? Sebenarnya iseng waktu sih itu- ini kedai susu Segar Sarjana, tapi awalnya itu kan karena emang kita mau bentuk kafe, cuman yang ekonomis gitu loh, jadi semua orang bisa masuk, makanya kita pakai nama kedai. Nah gitu. Terus susu segarnya ini adalah main produknya, apa yang mau kita angkat. Oke. Nah, pada saat itu kan kopi lagi merajalela tuh ya, coffee shop di mana-mana 2016 2017 tuh ya. Galau lah minum kopi kayak Bang Ilham. Terus Nah ya gitu, akhirnya kita mau cari yang beda, yang belum ada di kota-kota Jabodetabek lah, khususnya di Tangerang. Kita keluarin susu segar gitu, karena kebetulan juga saya berlatar belakang peternakan, jadi ya udah sejurusan kayak gitu. Nah kemudian susu segar sarjana. Sarjananya sebenarnya bukan karena sayanya punya titel sarjana atau enggak, cuman saya pengen ke depannya itu visi misi kualitas SDM di Indonesia itu meningkat karena susu salah satunya. Kayak gitu. Jadi mencerdaskan generasi juga ke depan. berarti Masnya emang berlatar belakang sarjana peternakan juga? Iya betul Mbak. Dari Universitas Jenderal Sudirman. Unsur. Iya, Unsur. Iya. Jadi udah tau lah ya tentang seluk beluk susu. Iya. Persusuan Iya. aman di saya. Oke. Kalau boleh tahu dulu waktu awal buka kedai susu Segar Sarjana ini berarti posisinya masih fresh graduate ya? Iya. Itu kira-kira modal awalnya untuk pertama kali usaha berapa Mas? Modal awal utama itu karena kita dulu bentuknya kafe ya Mas ya. Mbak, itu sekitar 30 jutaan. Itu berarti buka tim juga enggak sendiri saya. sendiri? Iya, itu sendiri, dan bentuknya itu bukan kafe bagus gitu, enggak. Itu bentuknya pakai tenda gitulah. Jadi nempel di salah satu tempat gitu. Ya udah kayak gitu. Kita buka 2017 kalau nggak salah, itu 2017. Lalu 2018 pindah karena kasarnya tuh diusir kita sama tempatnya. Akhirnya kita pindah ke kota Tangerang. Tadinya ada di Tangerang Selatan. Akhirnya kita pindah di Tangerang, di dekat belakangnya Alam Sukra kalau Mas Mbak tahu.
Nah di situ kita bikin dengan konsep yang baru kayak gitu. Jadi konsepnya ya lebih baik daripada yang kemarin lah gitu. Kalau dulu kedai jual apa aja? Kalau dulu kedai jual yang pertama susu segarnya pasti, kedua ada makanan berat, ada makanan ringannya, kayak gitu. Jadi kayak ada camilan-camilannya gitu ya, Mas? Ada tetap snack. ada snack segala macam ya. Oke nih Mas, kalau boleh tahu nih omset dalam perharinya nih sekarang kira-kira berapa nih Mas? Nah karena sekarang itu fokus ke produk ini kan Mas ya. Iya, Pak, kamu kesini. Produk ke susu kemasan ini untuk omset itu kisaran bulanan aja paling ya. Bulanan itu ada di 15 sampai 20-an. Bersihnya udah. Kotornya itu Kotornya. omsetnya kayak gitu. Oke. Biasanya kalau produknya diambil dari mana, Mas? Ini kan susu nih. Diambil dari mana? Kalau kita itu produksi sendiri. Jadi susu segar itu diambil dari peternakan sapi perah di Bogor. Nah itu kita ambil tiap harinya, lalu kita produksi, pasteurisasi namanya metodenya. Akhirnya kita kemas sendiri. Jadi kita nggak ngambil susu dari pabrikan atau apa, enggak. Kita pure dari peternakan. Peternakannya langsung. Wah, Anak peternakan. Ketemunya peternakan juga. Nah, ini dia nih. Kan ini juga produk kan nih warna-warni nih. Tahu juga nih rasa-rasanya, varian-varian rasanya nih yang ada di tempat Mas ini apa aja nih, Mas? Jadi untuk yang kemasan 1 liter nih Mas, ini ada 12 rasa. 12 rasa. Ya, jadi ada 12 rasa, sedangkan yang kecil ini yang 250 ml ada 6 rasa. Itu jadi ada vanila, murni, coklat, choco cheese, taro, mangga, durian, tiramisu, kopi aren. Apalagi lupa saya. Ada yang murni juga yang full cream. Ada yang murni juga karena banyak orang yang pengen plain kan tanpa rasa gula atau segala macam dan pengen ditambahin sereal kadang. Saya juga sukanya yang murni sih kalau susu. Iya sih emang. Ini yang ukuran paling besar, yang hanya sebotol itu berapa mili itu yang paling besar? Yang besar itu 1000 mili, 1 1000 liter. 1 1 liter. Ada lagi yang lebih besar, mungkin 1,5 liter. Enggak ada. Aduh, Bang Kita Ilham. bikinnya segitu aja. Cukup botolnya yang enggak ada. Botolnya enggak ada. Masih pakai dirijen. Wah, Bang Gitu. Ilham. Iya. Kira-kira yang membedakan susu Milk for Refresh ini dengan susu yang lain itu apa, Mas? Karena kita diambil dari peternakan langsung ya. Jadi kita minim yang namanya bahan pengawet. Kita nggak ada bahan pengawetnya malah. Nah kemudian kita diolah secara pasteurisasi. Kan banyak tuh susu ada UHT pasteurisasi, ada steril, ada SKM segala macam. Nah kita tuh pasteurisasi sebenarnya yang paling mudah teknologinya. Nah tapi perbedaannya dengan susu UHT itu kan teknologi modern, teknologi tinggi dia. Nah perbedaannya ada di letak bakterinya. Jadi kalau di UHT itu bakteri jahatnya hilang, tapi bakteri baiknya yang ada di dalam susunya juga ada, dan nutrisinya dari segi nutrisi ada penurunan juga. Sedangkan di pasteurisasi ini hanya menghilangkan bakteri jahatnya, tapi bakteri baiknya masih bagus gitu, masih banyak. Dari segi nutrisinya juga banyak yang nggak hilang. Gitu, itu yang membedakan. Jadi Mbak Nurul sama Mas Ilham kalau minum ini tuh berasa kayak nggak bekas di tenggorokan gitu. Terus banyak juga orang yang nggak suka minum susu, minum ini ya bilangnya fine aja. Karena kan ada juga orang yang biasanya kalau pagi alergi laktosa gitu ya. Ya lactose intolerance ya. Salah satunya itu sebenarnya kita alergi karbohidrat susu. Laktosa itu kan karbohidrat susu ya. Nah kita alergi itu, badan kita nggak bisa. Dan beberapa sih kemarin customer ya dari 10 customer gitu ya, 8 yang lactose intolerance masuk dan nggak kenapa-napa. Bisa dicoba nih Bang. Bagus banget. Iya. Gitu. Nah ini kalau mau beli ini Mas, susunya Mas sendiri, ini di mana nih Mas? Sementara ini kita ada di kita punya cabang sebenarnya Mas. Jadi ini ada mitranya. Ada di Jagakarsa Jaksel, lalu ada di Ciamis, ada di Purwokerto, sama di Tangerang. Cukup banyak ya. Tadinya sebenarnya di Jakarta ada, di Sudirman ada, di Kemang ada, di Kelapa Nias mana? Kelapa Gading ya, itu ada, di pintu air depan Istiqlal ada. Cuman yang itu lagi divakumin dulu, 4 cabang. 4 cabang itu. Dan ada di Shopee dan Tokopedia. Di marketplace ya. Marketplace ada, tinggal
Tinggal ketik dicari, aja ya, kategorinya susu apa tuh? Sardana ada. Oke, Gitu. boleh. Instagramnya juga ada. Instagramnya juga ada. Jadi bisa dikepoin DP-mania. Kalau untuk varian harganya nih Mas Aldi dari kisaran berapa sampai berapa? Kalau yang untuk di 250 ml itu 16.000 per botolnya. Itu semua rasa sama aja. Tapi kalau untuk 1 liter itu di 45.000 untuk yang satu rasa. Jadi ada yang 2 rasa itu kayak kopi aren. Itu terus ada choco berry, ada vanilla ice cream, ada choco ice cream rasanya. Nah, itu 2 rasa itu 50.000 per Oke. botol. Oh, per botol. Itu yang varian 1 liter. Yang varian 1 liternya. Oke. DP Mania itu dia tadi, jadi DP Mania ada banyak banget rasanya. Oh, satu lagi Mas Aldi. Ini yang paling best seller yang mana nih? Yang paling best seller banget itu kita di vanilla. 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 Karena Bukan yang original. bukan, kalah original lah. Wah. Karena vanillanya itu mirip ice cream di salah satu fast food lah. Iya. Ya. Aduh, jangan-jangan Jadi- itu lagi. Jadi orang kalau minum, jadi penjualan vanilla itu bisa dibilang 80%. Oh gitu. Heeh. Dari 1.000 yang terjual 800 itu Wah, vanillanya. sampai segitu ya persenannya ya. Iya. Saking best sellernya. Karena rasanya itu, Mbak. Yang nggak doyan susu gua doyan. Tadi kita belum sempet tanya nih Mas Aldi tentang expired atau lama penyimpanan dari produk susu Milk for Refresh ini. Berapa lama sih Mas? Oke. Jadi kalau untuk produk saya ini, kalau di suhu ruang tetap ya namanya susu itu setelah dia mencair atau dia setelah nggak dingin itu tahannya 6 sampai 8 jam di suhu ruang, suhu kamar biasa. Cuman untuk di kulkas itu kita bisa tahan sampai 2-3 mingguan. Tapi naruhnya jangan di pintunya ya. Karena kalau di pintu kan buka tutup Iya. jadi suhunya tuh naik turun. Oh. Jadi harus ditaruh di rak yang paling dalam. Nah, itu bisa tahan 3 mingguan. Gitu. Tapi kalau mau lama banget ya taruh freezer aja. Dibekukan. Setahun bisa itu. Oke. Gitu. Tapi tetap tergantung derajatnya, suhunya gitu. Karena kalau kulkas biasa gitu freezernya tuh ya ada di -5 gitu. Tapi kalau penyimpanan saya tuh biasanya di -28. Jadi bisa setahun 2 tahun. Nah, itu yang untuk Tapi, penyimpanan jangka panjang ya. Tapi ya jarang kan orang minum sampai Iya. disimpan 2 tahun. Ini kan makanya Habis ada dulu. varian ukurannya ya Mas ya. Iya, itu dia. Ini kan tadi katanya dari peternakan di Bogor. Kalau pengolahannya di Bogor juga apa di mana? Enggak, ada di Tangerang pengolahannya. Pengolahan. Jadi kita ngambil dari sana itu mentah. Mhm. Gitu, kondisinya mentah, terus kita bawa ke Tangerang untuk kita olah sendiri. Gitu. Oke. Berarti pengolahannya di Tangerang. Iya, di Tangerang. Kalau ngomongin soal produk susu ini nih, Mas Aldi dalam dunia bisnis, kalau yang Mas Aldi lihat persaingannya itu gimana sih, Mas? Kalau di susu, kalau tergantung target pasarnya, marketnya gitu Segmentasinya. ya. Segmentasinya kita ke siapa? Kalau kita mau ngelawan yang pabrikan ya kita kalah. Karena dari sisi harga mereka bisa minimalisir cost-nya, biayanya gitu kan. Karena kan mesinnya bagus kan mereka kan. Jadi bisa nurunin. Jadi kalau kita ya lebih ke arah coffee shop atau tempat-tempat yang penjual susu juga gitu. Tapi ya tentunya ada harga, ada kualitasnya lah gitu kalau di tempat saya. Tapi untuk peluang bisnisnya yang Mas Aldi lihat gimana? Sebenarnya banyak Mbak, Mas, untuk susu ini karena di Indonesia itu menurut statistik masih kurang. Jadi konsumen di Indonesia itu baru sekitar 17% per kapita per tahun per liternya. Jadi warga Indonesia nih minum susu itu setahun cuma sekitar 17 liter setahun. Rata-rata gitu. Jadi peluang untuk ngegedeinnya, prospek ke depannya itu sebenarnya bagus. Cuman ya tadi banyak masalahnya itu dari ya tadi lah kayak masalah-masalah simpel, orang nggak suka minum susu karena amis, terus karena ada yang lactose intolerance, terus ada yang karena meninggal rasa lah kayak gitu. Nah, itu yang masalah-masalah yang kita pecahin sih sebenarnya lewat produk ini. Gitu. Jadi itu yang bisa tingkatin kan kayak yang tadi saya cerita tuh ada orang yang nggak suka minum susu jadi suka minum susu ini gitu. Nah ya kualitasnya yang harus ditingkatin. Oke. Gitu. Semuanya terjawab di Sama susu. edukasinya sih. Iya, edukasinya benar Iya, banget. edukasi. Iya. Kalau terkait untuk kendala-kendalanya nih Mas nih, atau hambatan-hambatan apa aja nih Mas yang selama ini Mas udah lewati rintangan-rintangan untuk menjalani usaha ini? Oh, kalau di kedainya sendiri itu ya
kendalanya yang pertama penolakan sih. Penolakan maksudnya kadang kita sudah menawarkan tapi ya tadi dibanding-bandinginnya sama ini susu pabrikan cuma harganya segini gitu, 6.000 sedangkan 6.000 7.000 ya kalau yang 250. Iya. Sedangkan kita kan 16.000 gitu ya. Tapi ya silakan dicoba dulu maksud saya gitu. Tapi ya yang kayak gitu-gitu kadang kendala di kitanya gitu ya. Yang kedua, kendala di SDM-nya kita yang masih kurang melek pentingnya minum susu. Makanya misinya kita itu juga ada mengedukasinya gitu tentang susu ini. Kenapa sih susu selalu jadi apa ya, momok tuh apa ya maksudnya, di orang itu kan lebih sering ke susu bikin gemuk, susu bikin ini, bikin jerawatan segala macem lah. Padahal itu enggak, itu lebih ke arah pola makan tadi Mbak gitu. Jadi ya susu bukan karena susu kalian gemuk gitu loh, tapi ya dilihat dulu nih minum susunya habis makan nasi bungkus 2 bungkus enggak gitu kan, apa habis makan nasi padang yang banyak lemaknya, apa santannya kayak gitu kan. Nah kayak gitu maksudnya. Kalau kita seimbang makannya ya nggak bakal gemuk minum susu gitu. Jadi tantangannya itu di situ, kendalanya lebih ke arah situ. Nah, kalau perihal pasar kayak tadi itu sebenarnya itu mah ya biasalah, di setiap usaha ada kayak gitu. Kalau kendala di sisi produksi itu ada nggak Mas? Secara ini kan Mas ngambilnya dari peternakan terus dibawa ke Tangerang. Nah, kendala di sisi produksinya? Nah, itu jadi kendala dari segi produksi atau bahan bakunya itu kita masih minim juga. Jadi kita susu terkadang masih rebutan. Oh gitu. Jadi salah satunya di peternakan yang saya ambil itu produksinya mereka sehari itu di antara 300 sampai 600 liter per hari. Tapi permintaannya itu 1000 liter. Jadi mereka membagi ke beberapa, kan udah ada yang kontrak ya dengan mereka. Jadi diambil separuhnya, lalu yang sisanya itu diecer ke yang kayak kita ini. Jadi kita sebenarnya agak dijatah ke belakangan ini, apalagi kemarin ada PMK itu, penyakit sapi itu. Jadi beberapa sapi ada yang kena juga, otomatis produksi mereka nurun, ya kita jadi susah juga. Itu kalau udah kena wabah kayak gitu, ya sama kayak pandemi kemarin itu, semuanya kena, semuanya nurun. Nah jadi ya tadi kalau peluang prospek di peternakan sapinya pun besar, cuman ya modalnya gede juga. Siapa tahu habis ini punya peternakan Amin. sendiri. Ya, targetnya ke sana Mbak. Peternakan, Oh, ya. targetnya dari sana. Jadi hasilnya untuk diolah lagi sama Iya, sendiri itu gitu. dia. Oke, Mas. Jadi kalau terkait untuk produknya sendiri Mas sendiri ini nyangkut untuk promo-promonya ini, Mas menggencarkan promonya ini lewat mana sih Mas? Nah, Dari awalnya sampai jadi sekarang. kalau promo karena kita dulu awal kan kedai itu ya, jadi kita ya lewat customer kita dulu tuh. Kalau kita ngasih tahu via tester juga, terus kasih tahu lewat Instagram kalau kita ngeluarin produk baru nih gitu, dan kita di situ melakukan promosi, iklan juga segala macem. Terus kita juga endorse ke beberapa talent lah di beberapa kota gitu, Tangerang, Jakarta. Terus kita pet promote juga segala macem. Ya kayak gitu sih. Paling kalau di marketplace ya kita ngiklan gitu. Oh, oke, bagus banget itu ternyata. Dia secara gerilya diam. Sangat milenial sih. Diam. Jadi dulu tuh lucu Mas, di kedai saya tuh pas pandemi itu sepi. Sampai sehari itu cuma 1-2 orang yang beli, sampai segitunya, karena kan orang dikunci ya, di kerangkeng ya. Iya. Nah, orang-orang sekitaran kedai saya tuh heran kenapa masih bisa buka gitu loh. Nah, terus ada teman saya yang ngasih tahu gitu kan. Ya lu nggak tahu aja, orang dia di dalamnya produksi susu botolan sampai berpuluh-puluh botol tiap harinya gitu. Iya Jadi sih. ketahuan saya Jadi ketahuan kan. kalau ngeluarin produk botol. Tapi ini sudah ada label halalnya Mas. Nah, udah untuk label halal sudah dari tahun 2020 kita. Itu udah tercatat di Kementerian Agama untuk halalnya. Sudah halal DFM Mania. Kira-kira rencana kedepannya untuk bisnis susu ini gimana Mas? Kedepannya sih kita mau ngembangin lewat kemitraan Mas. Kemitraan, reseller pun kita juga ada sebenarnya. Ada di beberapa kota tuh reseller ada, kemitraan juga ada. Tuh kayak tadi yang di Ciamis, Purwokerto, Jagakarsa itu kemitraan kita. Jadi lebih ingin memperluas ke sana sih. Mengembangkan. Ya. Tapi DFM Mania beda loh kalau misalkan orang yang sering mengonsumsi susu sama yang enggak.
Soalnya Nurul ngerasain dulu sering minum susu hampir tiap hari, kayak ngerasa terdetoks aja sih, pencernaannya bersih gitu. Nah itu apa yang saya rasain selama jadi tukang susu. Nah, Itu jadi dulu saya waktu kuliah di Purwokerto itu saya jarang sakit karena di sana enak, maksudnya udaranya segala macam kan seger ya, jadi saya jarang sakit. Tapi sewaktu saya SMA, dari kecil sampai SMA itu kan di Tangerang, itu saya pasti radang itu 2 bulan sekali apa sebulan sekali itu radang, gampang banget minum es. Tapi selama saya minum susu jadi tukang susu nih, nah itu anehnya saya jarang sakit. Saya bisa kehitung sakit radang itu setahun sekali sekarang. Jadi efeknya jangka panjang sebenarnya, Mbak. Iya benar, setuju. Itu berasa banget di saya, dan beberapa customer juga ada yang ngomong kayak gitu. Yang tadinya gula darahnya tinggi, minum yang susu plain itu, Mbak. Jadi dia tadinya awalnya malam tuh makan, cuman dia sekarang malam konsumsi yang plain. Itu kan ya dia jadi turun. Jadi biasanya 250 gitu gula darahnya gitu ya, sekarang turun jadi 180 karena malamnya nggak makan dia, tapi minum susu. Gitu. Oke. Banyak ya. Tapi langsung ngobrol sama susu kayak gitu. Mau order atau pesen nantinya bisa diulangi Bisa lagi lewat ya, mana? lewat Oke, mana tuh? buat dengar DFM ya. Kalau yang mau pesan bisa lewat marketplace kita, ada di Tokopedia dan Shopee. Itu tinggal ketik kedai susu segar Sarjana atau sususegarsarjana.id. Dan atau via Instagram juga bisa. Instagramnya sususegarsarjana.id. Nah itu juga banyak Itu varian dia. rasanya ya. Bisa dikepoin di Bisa Instagramnya dikepoin DFM juga. Mania. Di situ juga ada menu-menunya juga kan udah. Ada Nah, Mas. cakep Ada banget. di GoFood, GrabFood ada. Oke, Mas Aldi terakhir nih, biar lebih mengena pembahasan kita pagi ini, mungkin bisa dikasih tips buat Bang Ilham, buat Nurul, atau mungkin buat pendengar kita nih untuk bisa sukses berbisnis di usia yang masih muda sih sebenarnya. Silakan Mas. Bingung nih sebenarnya kalau ditanyain kayak gini karena kan tiap orang beda-beda ya. Iya. Ini versi saya aja sih. Sebenarnya dalam memulai bisnis itu cuman butuh modal berani sebenarnya, Mas. Kayak saya pun sebenarnya kalau ditanya modal secara materi uangnya gitu ya nggak ada. Saya cuma jual ide. Jadi saya jual ide ke investor, udah itu doang. Jadi kalau ditanya pribadi, duitnya pribadi atau enggak, bukan, tapi investor. Nah, jadi modal utamanya itu adalah berani sebenarnya kalau berwirausaha gitu ya. Kemudian jangan pernah berhenti. Ya kan quotes kan banyak tuh ya, jangan pernah berhenti kalau nggak mau gagal gitu kan. Ya emang benar gitu. Yang saya rasain tuh kayak gitu. Jadi kalau mau istirahat ya istirahat aja gitu, sebulan gitu. Saya juga ngelakuin dalam 1 tahun tuh saya paling kalau istirahat sebulan atau 2 minggu 3 minggu, tapi nggak berhenti, tetap dagang. Jadi Tapi kayak vakum ya, tapi vakum mikirnya, vakum ide-idenya itu kita vakumin semuanya. Nah, udah kayak gitu aja. Jadi jangan berhenti. Kalau berhenti ya udah berhenti di situ, mati, udah hilang habis itu. Jadi nggak bisa dilanjutin. Gitu. Nah, terus yang ketiga, bedain juga mau bisnis sampingan atau pure. Kadang itu yang nentuin kita sukses atau enggaknya. Itu karena dari segi bisnis sampingan dan murni itu beda rasa. Iya sih. Mentalnya beda nanti kebentuknya. Nah, di situ aja sih paling nentuinnya, yang nentuinnya. kunci suksesnya Mas. Berani tadi, Berani. jangan pernah berhenti, terus bedain yang bisnis sampingan atau main bisnisnya. Iya, jadi di situ. Nekatnya Mas sendiri ini adalah ya balik lagi ke modal, tapi idenya Mas ini nggak ada harga modal itu, mahal banget idenya. Bang Ilham bisa aja. Oke, Mas Aldila Hisyam Hasrudin, owner kedai susu segar Sarjana. Terima kasih banyak, Mas. Oke, sama-sama. Kita senang banget kedatangan Mas Iya. Aldi di sini. Jadi saling sama tahu ternyata susu ternyata kayak gini, ada UHT-nya berapa kita Iya, ada diajarin juga. pasteurisasi, ada UHT. Iya. Jadi nanti Edukasi lah ya. kedepannya kita bisa lebih baik lagi untuk memilih kan Iya, sesuai bener kebutuhan. Iya. Untuk DFM Mania, terima kasih banyak yang sudah menyimak. Buat yang ketinggalan nanti diupload sama Bang Ilham di YouTube, tenang Iya. aja. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat obrolan kita pagi ini. Thank you Mas Aldi, Oke, Iya. sama Bang Mbak Nurul. Ilham, Bang Dede. Kita Silakan. pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi Wah, baru wabarakatuh.